Jadi saya bekerja bersama dengan teman-teman di desa di sebuah daerah di Bali Utara. Bali Utara itu kalau di peta Bali Utara tuh yang besar apa? Lovina. Lovina yang ada. Nah, sebelah timur Lovina itu. Indonesia, Filipina itu merupakan eksportir ikan hias terbesar di dunia. Karena saya backgroundnya pengusaha, saya bilang saya nggak bisa ngelarang-larang orang. Orang mau cari duit, kok mereka kok dilarang itu bagaimana? Karena yang dia lakukan adalah untuk cari makannya mereka, istilahnya gitu kan ya. Hai Bestri, kita masih seru banget untuk berbincang-bincang mengenai paradoks pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Tarik-menarik ataupun gebiarnya ataupun keanekaragaman dari pariwisata Indonesia. Dan tadi juga kemarin ya atau kapan ya, wah pokoknya Bang Hussein juga sudah pernah cerita kalau untuk membuat suatu pariwisata Indonesia berkelanjutan, kita tidak boleh pukul rata, istilahnya nggak boleh digeneralisasikan, tetapi harus melihat suatu keunikan dari daerahnya, keunikan dari masyarakatnya. Jadi itu harus case per case ataupun yang istimewanya dari daerah-daerah tersebut. Nah, kalau dari situ kita jadi teringat nih bahwa Indonesia itu kearifan lokalnya itu kayaknya banyak banget. Kita mau cari tahu lagi ya untuk bagaimana nih kearifan lokal menjadi nilai jual ya dalam pengembangan pariwisata kita. Mungkin Bang Hussein bisa menceritakan? Ya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi ya, memang kearifan lokal itu sangat kental dan sebenarnya itu adalah produk lokal. Kalau tadi Pak Cip bilang yang sekarang ini dianggap itu adalah sesuatu yang baru. Contoh lah tadi kenapa kita di awal cerita di episode sebelumnya bagaimana Desa Les itu bisa mengembangkan desanya dengan segenap kekuatan masyarakat. Sebenarnya itu adalah bentuk dari kearifan lokal. Apalagi kita tahu bahwa di Bali itu sendiri punya kearifan lokal yang sangat kental. Kita ambil contoh, mereka punya yaitu apa namanya Trihita Karana. Ya, Trihita Karana artinya bagaimana hidup manusia itu adalah harus ada keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Sang Pencipta. Jadi itu sudah ada. Jadi yang menjadikan Desa Les itu sendiri ya sebenarnya adalah masyarakatnya sendiri. Salah satu kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal. Makanya saya selalu, kami selalu mengatakan kepada teman-teman di desa bahwa yang membangun desa wisata dengan memajukan desa wisata adalah masyarakat. Demikian juga yang akan merusak desa wisata itu sendiri adalah masyarakat. Nah, saya rasa itu wujud dari kearifan lokal seperti itu. Betul seperti itu ya. Kearifan lokal banyak lagi ya. Kayaknya di daerah-daerah lain juga banyak yang menjadi PR besar kita. PR ya. Adalah untuk menggali kearifan lokal yang ada di Indonesia. Itu luar biasa. Banyaknya luar biasa. Dan kemudian menggunakan kearifan lokal ini menjadi aset. Nah, itu dia. Untuk sebagai aset ya. Iya, dia harus jadi aset. Kalau dia sudah menjadi aset, baru kita bisa lihat apakah kearifan lokal itu kompatibel dengan produk pariwisatanya atau tidak. Ya. Saya bisa mengatakan bahwa begini, tidak semua kearifan lokal itu kompatibel dengan model pariwisata yang dipikirkan oleh misalnya katakan daerah atau pemerintah. Belum tentu kompatibel. Dan ini yang harus menjadi perhatian. Kalau dia tidak kompatibel, jangan dipaksakan. Jadi kalau daerah itu misalnya memiliki, saya kasih contoh misalnya Sasi lah. Sasi itu kearifan lokal di timur Indonesia yang membatasi pemanfaatan sumber daya. Bisa laut, bisa kelapa, dan sebagainya. Kalau misalnya ada Sasi misalnya, kemudian Sasi itu diberlakukan, kemudian itu dibenturkan dengan katakanlah nilai-nilai ekonomi pariwisata selama Sasi misalnya harus dikomersialkan dan sebagainya, dan itu tidak bisa diterima masyarakat, jangan dilakukan gitu loh. Hormatilah kearifan lokal itu menjadi sebuah daya tarik yang sebetulnya bisa meningkatkan daya saing dari destinasi tersebut. Jadi kearifan lokal itu jangan dikomersialisasi atau bahkan dibenturkan dengan komersialisasi sehingga kearifan lokal itu akhirnya hanya seakan-akan menjadi barang jualan.
Jadi tidak jadi menjadi konflik gitu ya akhirnya antara budaya atau kearifan lokal ini dengan pariwisata atau yang dengan zaman sekarang ya budaya. Iya, nggak bisa, jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan, jangan dikomersialisasi, biarkan dia hidup menjadi masyarakat dan menjadi daya tarik yang dimana wisatawan yang datang itu bisa ikut mempelajari, ikut nilai kearifan lokal tersebut yang kemudian memperkaya si wisatawan pada saat mereka pulang ke rumah. Kan itu hakikatnya kita bicara sama Pak Husen tadi mengenai experience. Lah kearifan lokal itu jadikanlah itu experience bagi wisatawan yang datang, bukan malah dimodifikasi. Kita ngikutin si wisatawannya. Gitu, jadi dengan kemajuan zaman sekarang Bu Dewi ya, pariwisata itu mengalami pergeseran. Artinya dulu pariwisata itu dengan terbatasnya informasi dan teknologi itu sekedar sightseeing. Kalau sekarang pariwisata itu harus lebih kepada experience. Jadi apa yang tadi Pak Cip bilang bahwa pariwisata itu menjadi sesuatu ketertarikan tersendiri buat wisatawan. Karena di situ ada value, di situ ada pembelajaran moral, di situ ada karakter-karakter produktif yang bisa diimplementasikan di kehidupan mereka sebagai seorang wisatawan. Seperti itu mungkin Pak Cip? Iya betul sekali Pak. Iya. Jadi memang kalau saya beberapa kali pergi gitu kan, istilahnya dari situ justru ngikutin, wisatawan itu senangnya ini, jadi dia mencoba merubah gitu. Padahal dia di desa tersebut atau daerah tersebut mempunyai suatu itu tadi kearifan lokal yang justru misalnya harus kita asah ya. Tugas kita mengasah supaya kinclong gitu. Jadi ini loh yang itu yang menyebabkan orang datang. Iya, jadi bukan kita ayo datang nanti saya bisa kayak kamu perlu apa, saya ada gitu, nggak begitu juga gitu ya. Jadi memang harus dipoles ya. Jadi begitu datang kita langsung senang. Wah ini istimewanya ini di tempat lain nggak ada nih kayak gitu. Dan saya setuju karena memang khususnya bagi pemegang kebijakan ya, dia harus paham juga bahwa yang namanya pariwisata itu ada yang industrial based tourism dan community based tourism. Jangan kawasan itu adalah kawasan masyarakat, tapi dengan pendekatannya industrial based tourism. Bagaimana kita menjadikan masyarakat industri itu sangat tidak bijaksana. Masyarakat yang memiliki kehidupan secara komunal, mereka orientasinya kepada kesejahteraan masyarakat, itu jangan kita belokkan kepada mereka yang menjadi masyarakat industri dengan industri pariwisata. Seperti itu mungkin Pak Cip? Betul, setuju saya. Kalau yang kayak homestay itu gimana tuh? Ke saya nih. Iya, boleh nggak homestay itu? Homestay itu harus didefinisikan lah yang jelas oleh masyarakat. Apakah betul mau dibilang pondok wisata? Kalau nggak salah, pemerintah masih menganggap homestay pondok wisata. Oke, kalau memang itu yang disetujui sebagai definisi homestay, oke, kita katakanlah itu pondok wisata. Artinya orang tetap kembali ke definisi homestay adalah akomodasi yang dimiliki oleh seseorang yang di mana orang yang bersangkutan tinggal di situ. Artinya ada interaksi. Nah, begini. Tidak semua masyarakat itu bisa menjadi tuan rumah bagi homestay. Ya, itu harus kembali lagi kepada bagaimana karakter masyarakat yang ada di daerah tersebut. Itu lagi balik lagi ke situ. Jangan dipaksakan. Tetapi kalau memang ini memiliki potensi tersebut dan bisa digarap dalam arti ditingkatkan sumber daya manusianya, itu adalah peluang yang sangat besar. Tapi tadi kuncinya jangan dipaksakan. Jangan karena iming-iming tertentu kemudian ini dipaksakan. Saya mengkhawatirkan kalau hal-hal yang dipaksakan itu hasilnya tidak baik. Bahkan harus suka sama suka. Iya, betul tuh. Dan ini yang mengkhawatirkan adalah pola pikir komersialisasi pariwisata itu menyebabkan perubahan sikap yang akhirnya menjadi katakanlah mafia. Menjadi model berbisnis yang tidak mengindahkan etika. Dan itu sering terjadi di banyak tempat di Indonesia. Begitu tumbuh masyarakat,
ada homestay, ada jalan, ada daya tarik pariwisata, yang muncul juga adalah preman-preman lokal. Ya? Iya. Makanya itu bertentangan banget dengan kearifan lokal yang tadi Bang Husin katakan ya. Ini kan nggak cocok. Jadi beginilah, homestay berpotensi besar. Iya. Tapi juga harus dilihat kesesuaian pengembangan homestay menjadi sebuah bagian dari amenitas pariwisata di sebuah destinasi itu dengan karakter masyarakatnya. Dan pembinaan di situ dan juga manajemen di situ itu harus bisa mengantisipasi hal-hal negatif yang bisa terjadi dengan pengembangan pariwisata termasuk dengan homestay. Kalau dari karyawan lokal di Indonesia yang lumayan atau masih dipakai ya atau justru berhasil ya untuk diasah itu, ada contohnya nggak ya? Sebenarnya kalau kita bicara kearifan lokal, karena Indonesia ini kan multi etnik ya, antara suku yang satu, apalagi kalau sudah beda pulau itu sangat berbeda. Tapi di balik itu semua mereka memiliki masing-masing sebuah kearifan lokal yang memang tujuannya adalah positif menjaga lingkungan mereka. Kita contoh di Jawa ya, bagaimana kalau di Jawa pegunungan yang subur. Karena mereka menjaga lingkungan, mereka punya kearifan lokalnya itu adalah guyup rukun, ya kan? Beda ketika misalkan di Sumatera Barat, ya kan? Bagaimana senter masyarakat itu di surau. Jadi anak kecil-kecil itu sejak hitan anak laki itu nggak boleh dia tinggal di rumah. Oh, malu sekali mereka. Mereka nggak pede. Tinggallah di di surau. Disitulah mereka sebenarnya belajar untuk mandiri. Makanya kita lihat akhirnya bagaimana orang Minang itu menjadi perantau hebat karena dibentuk oleh kearifan mereka. Gitu. Nah, itu salah satu contoh dan mungkin banyak lainnya lah ya. Ada yang di laut, di gunung, di pulau, itu masing-masing punya kearifan lokal. Saya rasa itu yang harus dipahami secara seksama, Bu Dewi. Oke. Kalau untuk di Indonesia sendiri kepariwisataan kita sudah menurut pengalaman Bang Mas Cipta dengan kearifan lokal, apakah sudah cukup menghargai kearifan lokal atau justru ditabrak dengan mafia-mafia itu? Enggak. Saya juga melihat terlalu fokusnya pariwisata sebagai seakan-akan hanya sebagai alat ekonomi. Itu menyebabkan mentalitas yang menurun sampai kemana-mana. Bahkan saya kadang-kadang mengatakan gini, wisatawan tuh sering dibilang ATM, ATM berjalan. Iya, betul. Jadi apa yang bisa diperes. Kalau bisa diperes ya saya peres duluan. Nah, ini sebenarnya saya yakin bertentangan dengan kearifan lokal, tetapi terjadi kenapa? Karena ada pemaksaan tadi itu. Jadi ada target, ada proses. Jadi kearifan lokal untuk menjadi sebuah aset pariwisata itu ada proses. Kalau ini dipaksakan terlalu cepat, ini berubah. Nah, pada saat dia berubah, belum tentu kuat, dan pada saat ini berubah, yang terjadi konflik malah. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana pariwisata Indonesia saat ini dengan kearifan lokalnya, yang sesuatu yang seharusnya berproses, seringkali ditabrak itu prosesnya semua, kemudian jadinya maunya cepat, kemudian sesudah itu terjadi perubahan pola pikirnya yang seharusnya berkelanjutan menjadi pola pikir instan, semuanya diekonomikan, dan itulah tadi timbul konflik-konflik di daerah. Jadi ada 3 fungsi, Bu, untuk kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal sebagai daya tarik. Misalnya Ibu datang, melihat ada bagaimana kearifan lokal itu menjadi daya tarik wisata. Di Bali kan, ada bunga saja. Cana. Ada cana. Gitu. Nah, ada yang kearifan lokal sebagai upaya menjaga diri mereka. Itu yang harus dikuatkan. Bagaimana mereka menjaga ruang budaya mereka, ruang etnis mereka, untuk mereka tidak tergoda apa yang tadi disampaikan oleh Pak Cip tadi. Ini yang harus dikuatkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kearifan lokal itu
menjadi upaya berkelanjutan masyarakat ke depan. Jadi nilai jual malahan. Bukan, ya? justru nilai jual itu yang tadi pertama. Nah, bagaimana ya? dia punya tanggung jawab moral untuk bagaimana kearifan lokal ini bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Itu jadi harus dirubah, jangan jualan. Iya. Ya. Nah itu pariwisata itu merupakan efek positif. Iya. Jadi seperti kembali ke cerita Diles. Iya. Kami sampai sekarang itu tidak pernah berupaya merubah masyarakat luas menjadi masyarakat pariwisata. Iya. Mereka tetap adalah masyarakat nelayan. Iya. Yang kemudian hidup dengan kearifan lokal mereka yang dulu kembali lagi. Jadi yang dulu itu mereka nggak pernah pakai potas, kemudian sekarang kembali lagi tidak pakai potas. Iya. Nah, itu yang kemudian kami jual, yang kemudian menjadi daya tarik di itu baru nilai jualnya di situ. Ya, tapi tetap mereka nelayan tuh. Tetap tidak berubah menjadi bisnismen. Iya, dan itu mereka dengan mendapatkan nilai tambah seperti itu, mereka merasa, oh kearifan lokal saya ternyata dihargai. Iya. Berarti kan ada tiga konsep yang tadi, Pak. Iya. Satu, kearifan lokal, bagaimana wisatawan ingin melihat daya tarik sebagai daya tarik kearifan lokal. Kedua, bagaimana Bapak merubah mindset supaya mereka menjaga kearifan lokal juga kan? Iya. Dan yang ketiga adalah bagaimana masyarakat itu berpikir bahwa ini untuk anak cucu. Iya. Itulah yang disebut dengan sustainable development. Dan sebenarnya jadi sudah ada ya di Indonesia kita tuh masyarakatnya ada. Tidak perlu secara cepat. Jadi pariwisata itu ibaratnya tuh nanam pohon keras. Ya. Nah ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Kita tidak bisa target sekian destinasi sekian cepat tidak bisa. Walaupun masa kerja pemerintah kan 5 tahun 10 tahun. 5 tahun kalau bisa kepilih 2 kali kan jadi 10 tahun. Itu 10 tahun tidak bisa menjadi patokan bahwa sebuah destinasi itu akan jadi dalam waktu 10 tahun. Iya. Oleh sebab itu pemikirannya cepat di dunia pariwisata itu seringkali backfire. Itu seringkali menjadi backfire. Ini balik ya, nyerang kita lagi balik itu. Jadi nggak. Pemerintah punya banyak maunya, tetapi prosesnya itu tidak diperhatikan. Bahkan kalau di buku itu saya menuliskan sebuah pertanyaan. Ibu udah baca pertanyaannya? Yang di buku paradoksnya itu ya. Saya ada pertanyaan. Pertanyaannya begini. Sebuah sungai panjangnya lebarnya 10 meter. Seekor katak bisa melompat 2 meter. Berapa kali lompat supaya si katak itu dari satu sisi ke sisi yang lain? Nah, ayo. Ya. Siapa bisa tebak? Ayo. Panjang lebarnya 10 meter. Kemudian sekali lompat 2 meter. Ya. Berarti 5 kali kan? 5 kali. Oke. Kalau dijawab 5 kali, berarti yang menjawab 5 kali itu academic smart. Iya. Kenapa academic smart? Menggunakan dalil, menggunakan rumus untuk menjawab itu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kalau ada yang menjawab 0 kali atau 1 kali, bisa juga. Itu namanya street smart. Oh gitu. Kenapa street smart? Karena dia tahu, tidak mungkin katak melompat-lompat di atas air. Dia melompat sekali, sesudah itu berenang ke seberang. Jadi lompatnya cuma sekali. Nah ini menarik ini di dalam proses menurut saya kebijakan pemerintah yang sampai ke bawah. Pemerintah tuh punya kebijakan yang indah-indah. 5 tahun harus jadi apa? Bagi 10 Bali baru dalam jangka waktu 10 tahun. Dipikirnya kalau sudah dibangun fasilitasnya, maka jadilah itu destinasi pariwisata. Tidak. Coba sekarang sesudah tahun 2014 dicanangkan 10 Bali baru, ini 11 tahun kemudian, berapa yang jadi? Kemudian dikurangi menjadi destinasi super prioritas dan sebagainya. Mana? Selesai. Yang kelihatan jadi itu hanya Labuan Bajo. Iya. Kemudian Danau Toba permasalahan banyak sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemudian Mandalika sampai sekarang juga belum bisa mandiri. Iya. Yang mana lagi? Borobudur yang terakhir saya dengar malah terjadi konflik. Terjadi pemindahan masyarakat dan sebagainya. Iya. Jadi membangun destinasi itu tidak simsalabim, kemudian
dalam waktu yang sudah bisa direncanakan, selesailah pembangunan infrastrukturnya, maka destinasi itu jadi. Tidak. Secara infrastruktur bisa. Ini yang paling mudah menurut saya. Langsung kan bikin jalan atau bikin bangunan. Bisa ini paling gampang ini. Yang berikutnya sistem tata kelola manajemennya bagaimana. Dan yang paling sulit yang ketiga, SDM, Bu. Brainware-nya bagaimana. Kalau satu di antara tiga ini nggak jalan, destinasi itu nggak jadi. Jadi tadi kalau prosesnya mau digenjot instan semua, ini tiga-tiganya mampu nggak direalisasikan. Dan SDM sendiri juga bukan cuma hard skill-nya, tapi juga ada soft skill-nya. Jadi bagaimana karakter mereka. Betul. Ya sekarang kalau kita lihat Indonesia sebenarnya kurang apa? Iya. Kita punya bonus demografi, benar kan Pak? Ya, kita punya harapannya begitu, Pak. Harapannya bonus demografi. Tapi bagaimana ketika salah kelola bisa disaster demografi itu. Orientasinya sudah berubah, sudah berbeda. Artinya pariwisata hanya orientasi transaksional. Saya pikir itu nggak bijaksana lah. Tapi saya tadi menarik. Bapak menyebut tadi birokrasi ya Pak ya. Nah apa yang Bapak harapkan lebih banyak dengan birokrasi Pak untuk membangun, karena memang mereka punya tanggung jawab besar kan. Nah kita sebagai masyarakat ini kan ya atas kebijakan-kebijakan mereka. Nah sekarang apa yang Bapak harapkan? Birokrasi seperti apa sih Pak? Jangan masuk ataupun stay ataupun tinggal di dalam kepompongnya. Oh gitu. Ngobrollah dengan para akademisi, ngobrollah dengan para praktisi untuk bicara pariwisata yang betul-betul bisa berkelanjutan yang seperti selama ini diomongkan. Dan gitu. Itulah pentahelik pariwisata. Saya nyebutnya malah 7, Pak. 7. Kalau penta kan 5. Kalau di buku saya nyebutnya 7. Ada 7 ya, safety. Enggak. Bukan. Jadi ini stakeholder pariwisata yang biasa kan sering disebut 5, yaitu pemerintah, pengusaha, akademisi, media, kemudian masyarakat. Ya, saya tambahkan lagi. Yaitu ada NGO. Oh, NGO, iya. Ya, NGO atau lembaga swadaya masyarakat. Lembaga donor lah. Bukan hanya lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat yang non-government organization. Betul. NGO. Dan kemudian yang ketujuh itu jangan dilupakan, wisatawannya sendiri. Iya, harus dimasukkan ya. Jadi ada 7. Di luar 5 itu masih ada 2 lagi yang harus ikut bergabung untuk berbicara mengenai pariwisata, karena mereka lah yang semuanya terlibat di dalam pariwisata. Dan kemudian ke-7-7-nya itu punya fungsi dan kemudian punya interest yang berbeda. Mereka punya interest yang berbeda loh. Dan itu belum tentu interestnya masing-masing 7 itu sama. Justru makanya kalau 7 pemikiran kan lebih oke kan daripada sendirian di sini sama semua. Kan? Saya nggak mengatakan lebih oke. Itu komponen. Oh, komponen. Bukan pemikiran. Jadi ada 7 ini jadi 7 lebih kuat itu gitu adalah ya, komponen. Beberapa sudut begitu ya. Bukan komponen. Bagaimana pariwisata itu. Jadi di dalam pariwisata itu tidak ada Superman, yang ada super tim. Nah tim-timnya itu tadi ada yang 7, tadinya ada akademisi, akademisi kan punya pemikiran, ada pemerintah, ada masyarakat, ada media, ada media, terus industri, terus tadi ditambah lagi wisatawan dan NGO. Nah itu Bu yang dimaksud dengan 7 pilar ya untuk. Memang 7-7-nya itu punya pemikiran dan kepentingan yang berbeda. Nah, kalau kita mau membuat sebuah kebijakan yang holistik, maka ada kompromi di antara 7 itu. Tidak mungkin semuanya akan puas. Tetapi ini harus ada kompromi. Dan proses kompromi itulah yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah untuk mendapatkan strategi yang paling tepat. Kembali lagi, daerah per daerah itu berbeda. Kalau tadi ada komponen masyarakat, masyarakatnya akan punya pemikiran yang berbeda. Nah, itu akan mendapatkan satu strategi ataupun kompromi yang paling
pas untuk daerah tersebut. Tanpa harus mengorbankan salah satunya terlalu dalam. Kalau berkorban sedikit-sedikit, saya kira pasti terjadi. Karena kalau terjadi kompromi, tidak itu bisa kan, memuaskan iya. semua pihak lah itu aja. Tapi ngobrolnya kan minimal bisa begitu loh. Iya. Meminimal. Paling ada titik temunya pasti ada. Ya, gitu. titik temu itulah. Iya, jangan semuanya pokoknya dia mau 100% harus ikut saya, ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi 7 itu bicara. 7 komponen. Memang blender ya di dari antara 7 itu ada yang saya sebut core stakeholder. Core stakeholder itu adalah core utama, yaitu di sana ada pemerintahnya, ada pengusahanya, ada masyarakatnya. 3 ini adalah core stakeholdernya. Kenapa? Karena akademisi itu biasanya dia berbicara dari ranah yang tadi itu idealis, kemudian dari ranah dalil-dalil dan sebagainya. Ini akan diakomodasi dalam proses berbicara 3 komponen utama tersebut. Kemudian media tentu saja sebagai alat kontrol. Kemudian wisatawan itu yang nanti akan menikmati. Tentu saja kalau di sini ada pengusaha juga akan berpikir dari sisi wisatawan. Kalau nggak bisa jualan kan dia. Nah, kemudian yang terakhir adalah NGO. NGO itu adalah sebuah komponen yang bisa memberikan masukan yang lebih luas. Jadi yang kayak lemnya gitu ya. Bukan kepentingan yang di luar itu. Yang di luar. Iya, dia memiliki perspektif global. Bagaimana kemungkinan terburuk, kemungkinan terbaik. Itu biasanya adalah dari perspektif NGO. Betul. Nah, ini 7 kalau tadi apa? Pentahelix heptahelix ya? Namanya 8. Heksa 5. 7 helix lah. Itu saya tuliskan di buku itu berapa helixnya itu. Nah, itu menjadi komponen yang menurut saya perlu disatukan dalam sebuah wadah. Oleh sebab itu saya menyarankan adanya sebuah wadah seperti itu yang dulu saya sempat ikut terlibat, yaitu Destination Management Organization, DMO. Atau semacamnya. Gitu. Yang ini nggak undercover kan? Yang ini nggak undercover, enggak. Ikutan beneran. Enggak, kalau itu DMO kebetulan saya dipercaya ikut membantu DMO di beberapa destinasi, dan kemudian ini ya pelajaran yang saya dapatkan dari DMO. Dari proses perencanaan sampai proses pemasaran itu keterlibatan semua pihak dengan segala macam kepentingannya itu harus bisa dikelola. Dan itu semua diceritakan di bukunya Pak Cipto ya. Jadi memang harus baca dengan seksama karena itu tadi semua menjadi bahan kita semua ya, terutama ya tadi 7-7-nya tuh harus 7 komponen itu harusnya baca tuh bukunya Mas Cipto. Jadi untuk sebagai kesimpulan, jadi dari mulai membuat menentukan suatu destinasi, istilahnya kalau memang dia sudah terkenal menjadi wisatawan, misalnya untuk komunitas penyelam gitu ya, jangan kita jualannya ke yang sering untuk hanya jalan-jalan yang memang nggak seneng nyelam, takut air, jadi nggak berhasil gitu ya. Nah kemudian kalau melihat lagi tadi dengan adanya bukan intervensi, tapi kita mengangkat suatu kearifan lokal, dan itu yang diharapkan pariwisata Indonesia bisa berkelanjutan begitu ya. Kira-kira kesimpulannya. Jangan satu rumus untuk semua persoalan. Baik. Rumusnya pariwisata Indonesia di berbagai macam tempat bisa agak beda-beda. Nah terakhir nih jadi Mas Cipto, untuk tagline ataupun tips ya, atau bukan tips ya, tapi memberikan wawasan untuk kita tuh untuk pariwisata Indonesia, apa nih yang akan disampaikan? Waduh, saya harus bicara dari mana ya? Yang istilahnya sedikit tapi itu menyentuh, jadi supaya kita tuh begitu ya pariwisata Indonesia berkelanjutan itu intinya harus begini. Indonesia itu yang saya alami sekian lama saya menulis buku ini karena itu dari pengalaman saya keliling Indonesia. Itu luar biasa sekali. Jangan direduksi. Jangan direduksi menjadi hanya seperti model pariwisata
yang saat ini terjadi. Datangkan wisatawan sebanyak-banyaknya dan itu jadi prestasi. Jangan itu. Oh. Jangan hanya seperti itu, karena Indonesia jauh lebih besar, jauh lebih berharga hanya mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, kemudian problematiknya tidak pernah dipikirkan sampai suatu saat nanti itu meledak dan kita semua yang akan rugi. Nah, itu dia. Dari Bang Hussein? Saya pikir Indonesia ini luar biasa. Ya. Jujur saja, mungkin saya pribadi bilang bahwa Indonesia ini punya potensi luar biasa, mungkin paling besar lah di dunia. Ya Pak ya, kita sudah diberikan oleh Tuhan. Bahkan Brewer sendiri mengatakan Indonesia diciptakan saat Tuhan tersenyum. Oh ini serius. Ya. Tahun 1800, akhir dari tahun 1800, sebenarnya kalau kita bicara pariwisata, Charlie Chaplin itu sudah datang ke Garut, yang dia sebut itu adalah Switzerland Van Java. Tapi saat ini kita masih, untuk di ASEAN saja kita nggak pernah bisa tembus nomor 1. Masalahnya apakah infrastruktur, apakah tiket mahal, apakah SDM, itu hanya kambing hitam saja. Masalahnya pariwisata Indonesia belum sampai maju adalah karena image Indonesia di masyarakat dunia itu belum maksimal. Nah, itu yang harus kita kembangkan, itu yang harus kita tekankan. Saya rasa seperti itu, Bu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Cipto, Bang Hussein, tentunya dengan istilahnya apa tadi, tidak akan hilang ya ilmu ataupun pengetahuan dari bapak-bapak yang luar biasa ini kepada akademia, kepada Bestri, kepada semuanya yang melihat bahasa Indonesia, bahwa pariwisata Indonesia itu luar biasa dan kita harus menjaganya supaya berkelanjutan. Dan pengalaman-pengalaman dua bapak yang bersama saya paling cantik saat ini, tapi dua-duanya ganteng. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Trisakti. Tentunya kita akan menampilkan dan juga akan bercerita atau nanti akan membahas hal-hal yang menarik, yang lebih menarik lagi atau tetap menarik. Pokoknya jangan lupakan selalu stay tune di podcast Trisakti. Sampai jumpa.